Di tanah yang liat dan kosong, ada seorang anak laki-laki yang tinggal di sana dengan tampang yang sangat nakal. Ini adalah Jacob. Wajahnya menunjukkan perasaan kesal yang kuat. Itu adalah wajah orang yang tidak terlalu baik. Anak laki-laki itu berjalan dengan cara yang sangat bangga dan ceroboh. Tetapi segera, kebanggaan ini dengan cepat memberi jalan pada rasa lapar. Jacob segera mencari di dalam tasnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam perutnya. Tetapi hasilnya adalah tidak ada apa-apa. Ketika Jacob marah karena perutnya sakit akibat lapar, tiba-tiba seorang gadis lewat. Ini tidak akan istimewa jika dia tidak meraba-raba tas di tangannya. Waktu yang tepat, gadis itu langsung menjadi target Jacob. Tidak, uang di tangannya yang sebenarnya menjadi target. Siapa? Siapa? Ada perampok. Kembalikan itu padaku. Kembalikan sekarang. Cepat kembalikan. Kembalikan padaku. Setelah menyelesaikan aksinya, Jacob langsung bersembunyi di semak-semak untuk memeriksa barang rampasannya. Tapi hanya ada beberapa koin yang membuatnya kecewa. Saat itu, harapan muncul kembali ketika iring-iringan ratu dan para putri lewat. Baby doll. Cepat. Ya, tunggu sebentar. Lihatlah boneka putri bayi. Dia sangat polos bermain dengan kupu-kupu yang cantik tanpa mengetahui bahwa dia telah menarik perhatian Jacob. Jacob tidak butuh waktu lama untuk membuat rencana mendekati baby doll. Lihat apa yang dilakukan anak pintar itu dengan pisang tersebut. Kulit pisang dilempar oleh Jacob tepat di kaki baby doll. Dan ketika dia terpeleset dan goyang, Jacob dengan cepat melompat ke depan untuk menyelamatkannya. Adegan sempurna untuk pahlawan menyelamatkan seorang gadis cantik, bukan? Seluruh momen terlihat seperti adegan dari film romantis. Hanya saja perbedaannya adalah semuanya terjadi persis sesuai dengan rencana Jacob. Terima kasih. Itu bukan masalah. Di mata polos baby doll, Jacob adalah pahlawan yang dengan berani menyelamatkannya dari bahaya. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Tidak apa-apa. Itu tugas saya. Baby doll tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Jacob, sementara dia berusaha keras menahan keserakahan yang terkubur dalam dirinya. Bisakah kita berteman? Tentu saja. Saat Jacob mencoba mengambil kalung mewah baby doll. Baby doll. Apa yang akan kamu lakukan? Halo, Ratu. Penjaga. Ibu, ini teman saya. Sang ratu melihat bahwa Jacob adalah anak nakal, jadi dia tidak ingin putrinya menghabiskan banyak waktu dengan dia. Tapi baby doll tidak berpikir begitu. Dia tidak baik. Kembali ke istana bersamaku. Ratu, biarkan saya bermain dengan sang putri. Ibu, izinkan aku bermain dengannya. Tolong, biarkan saya bermain dengannya. Ibu. Kamu tidak dengar saya? Kembali. Baiklah. Jadi akan membiarkan kalian bermain bersama. Yeay! Dengan satu syarat. Apa syarat yang ditetapkan ratu agar baby doll dan Jacob bisa bermain bersama? Apakah kita akan bergabung? Saya setuju. Saya setuju. Ikuti saya. Ke istana. Jacob mengikuti ratu, dan bayi boneka menuju istana yang megah dan mulia. Sebuah tempat penuh dengan benda-benda paling mewah di dunia. Tempat mewah ini membuat mata Jacob berbinar-binar. Jelas sekali ini adalah tempat yang sempurna baginya untuk menjalankan rencananya yang ambisius. Di mana putriku? Putri? Ratu menantang Jacob untuk mencari tahu di mana baby doll sebelum dia mengizinkan mereka pergi bersama.
Di mana putri tersebut? Bagaimana mungkin semudah itu? Jacob sama sekali tidak tulus dengan baby doll. Jadi bagaimana mungkin dia tahu mana yang merupakan baby doll yang asli di antara mereka? Jacob mungkin tidak memiliki ketulusan, tetapi dia punya banyak trik untuk menipu. Anak itu dengan cepat memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi ini. Api! Api! Jacob sengaja membuat api berkobar, mengalihkan perhatian baik ratu maupun para penjaga. Kemudian dia berlari ke setiap pintu untuk mencari tempat baby doll berada. Pada pintu pertama, sebelum dia bisa melihat ke dalam, lalat sudah berdengung di sekitarnya. Jacob melihat ke dalam dan melihat tumpukan jerami. Dia seharusnya berhenti di situ, tapi tidak. Jacob dengan keras kepala melihat dengan hati-hati, dan tepat di depannya ada sarang lebah yang menunggu. Jadi pintu pertama bisa dikesampingkan, dan Jacob dengan cepat berlari ke pintu berikutnya. Dia bertanya-tanya apakah boneka bayi mungkin ada di dalam sana, tapi jawabannya tidak. Sementara itu, Jacob melihat seekor beruang raksasa duduk dengan tenang dan menikmati pisang yang lezat. Sambil merasa frustrasi karena dia masih belum menemukan baby doll, Jacob entah bagaimana sampai di pintu terakhir. Melihat kaki ini, tampaknya pasti bahwa ini adalah putri baby doll. Jacob, ini aku. Tunggu sebentar. Jadi Jacob tahu jawabannya. Dia segera kembali ke tempat di mana tidak ada yang tahu, karena ratu dan penjaga masih sibuk mencoba memadamkan api. Dia benar-benar orang yang penuh trik dan rencana. Bahkan ratu pun tertipu. Jadi, apakah kamu sudah menemukan sang putri? Terlalu mudah. Yang ini? Bukan dia. Dan ini? Saya pilih yang ini. Jelas, kecurangan membantu menemukan jawaban yang benar. Namun Jacob bertindak dengan percaya diri, seolah dia telah lulus tantangan itu sendiri. Sungguh, tidak ada cara untuk menggambarkan dia. Jadi sekarang saya bisa bermain dengannya, kan? Tidak. Tapi aku sudah melewati tantangannya. Bu, kenapa kamu melanggar janji? Aku tidak peduli. Aku tidak mau kamu bermain dengannya. Aku benci kamu. Jacob, ayo pergi. Baby doll! Sebagai seorang ibu, sang ratu tidak dapat merasa aman membiarkan putrinya berteman dengan orang jahat. Namun, si boneka bayi yang kecil masih polos dan masih belum tahu apa yang menantinya di masa depan. Sekarang aman. Hei kamu! Biarkan saya membawa Anda ke tempat yang lebih aman. Percayalah padaku. Boneka bayi itu terlalu polos. Dia tidak berhati-hati dengan Jacob. Sebaliknya, dia sepenuhnya mempercayainya dan mengikutinya ke tempat sepi dan liar, di mana hanya sedikit orang yang lewat. Di mana ini? Percayalah padaku. Lanjutkan. Tidak apa-apa. Teruskan. Tempat ini terlihat aneh. Tenang saja. Ikuti aku. Ini adalah... Masuk. Pada saat ini, Jacob tidak ragu untuk menunjukkan sifat jahatnya yang sebenarnya. Kamu? Siapa kamu? Putri yang polos. Saya. Seorang pencuri.
Biarkan aku pergi. Mari kita lihat siapa yang dapat menyelamatkanmu. Perhiasanku, kembalikan. Saya kaya! Saya kaya! Ibu, selamatkan aku. Baby doll! Putri! Di mana kamu, baby doll? Putri! Sementara itu, sang ratu dan para pengawal terus mencari sang putri kecil tanpa henti. Baby doll! Cari boneka. Ya! Kembalikan. Baby doll! Ibu, tolong aku. Dia orang jahat. Penjaga, selamatkan sang putri. Ya! Hah! Untungnya, sang ratu dan para penjaga tiba tepat waktu untuk menghentikan Jacob dari rencana jahatnya dengan perhiasan berharga milik baby doll. Dan dengan keras kepala dan ketidakpatuhannya, Jacob menolak untuk menyerah dan memutuskan untuk melawan para penjaga dengan gigih demi melanjutkan misinya yang ambisius. Hah! Kelihatannya Jacob tidak punya jalan keluar. Tapi saat itu, dia tiba-tiba menemukan senjata di dekatnya dan memutuskan untuk menggunakannya melawan penjaga. Penjaga tidak kehilangan keberanian sama sekali dan siap untuk melawan dengan sengit. Apa yang akan terjadi selanjutnya di saat tegang ini? Apa ini? Para penjaga kerajaan selalu menjadi prajurit paling berani dan kuat. Jacob tidak pernah menyangka bahwa penjaga ini bisa mengendalikan beruang liar. Sekarang, yang harus dihadapi Jacob bukan hanya penjaga, tetapi seekor beruang besar yang membuat semua orang takut. Lihat penjaganya, dia terlihat sangat galak dan kuat, tetapi di dalam hatinya dia juga gemetar saat menghadapi bahaya seperti itu. Dan hanya dengan satu tamparan dari beruang, penjaga itu jatuh ke tanah. Mama! Baby doll! Jadi, bahaya telah berlalu dan sang ratu dengan cepat menyelamatkan anak kecilnya. Ibu, aku sangat takut. Bu, maafkan aku karena tidak mendengarkanmu. Maaf telah mengikuti orang lain. Maaf. Berhenti. Saya mengerti, tapi kamu harus berjanji untuk tidak mengikuti orang asing lagi. Mengerti? Ya, saya tahu. Saya janji. Saya janji. Bagus. Tolong jangan sakiti saya! Pergi sekarang! Aduh! Sejak saat itu, baby doll selalu patuh kepada ibunya karena kata-kata ibunya berasal dari kasih sayang. Rumah ini adalah tempat tinggal balerina Cappuccina bersama ibunya. Mereka menikmati hidup damai bersama, berbagi momen-momen hangat. Capsuci balerina kaya. Ballerina Cappuccina. Ya, Ibu. Kamu tinggal di rumah dan berperilaku baik. Aku harus menjalankan beberapa tugas. Yeay! Bersenang-senanglah saat bekerja. Bagi banyak anak, kepergian orang tua berarti kebebasan. Balerina Cappuccina merasakan hal yang sama. Saat sendirian di rumah, ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Barbie yang miskin. Halo, Barbie, ibuku sedang keluar. Ayo bermain ke rumahku. Aku datang, tunggu aku. Setiap kali ibu balerina Cappuccina pergi, ia bertemu dengan temannya, Barbie. Persahabatan mereka semakin erat selama masa-masa ini. Hei, aku di sini. Hei, ya. Mari bersenang-senang. Hei, ya. Yeay.
lalui, dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan, sederhana namun hangat. Enak banget, ayo terus menari. Suatu hari, saat balerina Cappuccina dan Barbie sedang bersenang-senang, ibunya menyadari ponselnya tertinggal di rumah. Ia segera kembali, dan kejadian ini mengubah segalanya. Hah? Apa? Matikan musiknya. Siapa yang mengizinkanmu membawa teman pulang? Mama? Bu, Keluar dari rumahku! Gadis malang yang kotor! dia temanku, Ibu. Tidak punya teman sama sekali. Mama. Keluar dari rumahku! Bu, biarkan dia bermain denganku, kumohon. Saya bilang tidak. Mama, Saya bilang tidak. Mama, saya ingin bermain dengannya. Bu, saya ingin sekali bermain dengannya. Mama, saya ingin bermain dengannya. Aku mohon padamu, Bu. Aku mohon, biarkan aku bermain dengannya. Mama, saya ingin bermain dengannya. Aku mohon padamu, Bu. Aku mohon, biarkan aku bermain dengannya. Berhenti. Aku akan membiarkan kalian berdua bermain bersama. Dengan satu syarat. Kondisi apa, Bu? Anda harus lulus tantangan saya. Kami setuju. Oke, ayo berangkat. Ibu balerina Cappuccina tidak ingin dia punya terlalu banyak teman, terutama yang miskin seperti Barbie. Namun, ia tidak ingin terlalu ketat, jadi ia mengajukan tantangan. Hanya jika Barbie berhasil melewati tantangan ini, mereka bisa tetap berteman. Barbie, dengan perasaannya yang murni dan tulus terhadap balerina Cappuccina, bertekad untuk menghadapi tantangan apapun, tidak peduli seberapa sulitnya. Ruangan ini cantik sekali. Turun. Di mana teman saya, Bu? Bu, kemana perginya temanku? Ibu balerina Cappuccina sangat tegas, dan tantangan yang diberikannya kepada Barbie tidaklah mudah. Sejak awal, tantangan itu membuatnya bingung. Cari tahu di mana putriku. 3 kotak disiapkan, dan hanya 1 yang berisi balerina Cappuccina. Tugas Barbie adalah mencari tahu di kotak mana temannya berada. Barbie tidak bisa menebak isi kotak-kotak itu, jadi ia harus meraih dan memeriksa setiap kotak. Di kotak pertama, ia mengeluarkan rumput laut. Tapi bukan itu saja. Seekor ikan buntal biru yang aneh juga muncul. Sulit untuk mengatakan apa yang dipikirkan Barbie, tetapi ia mengulurkan tangannya lagi. Ya ampun. Mustahil kotak pertama berisi balerina Cappuccina. Jadi, lanjut ke kotak berikutnya. Pengalaman pertama membuat Barbie agak takut, tapi dia tidak berhenti. Dia terus memeriksa. Coba tebak apa isi kotak itu. Beruang besar. Mana mungkin itu balerina Cappuccina? Jadi, Barbie mencoret pilihan lain. Namun mungkin beruang itu merasa sakit hati dengan penolakan Barbie, sehingga ia langsung mengejarnya.
pergi. Berhenti di situ. Berhenti. Berhenti. Tidak, biarkan aku pergi. Sepertinya beruang itu dikirim oleh ibu balerina Capuchina untuk mempersulit Barbie. Tetapi pada akhirnya, dia berhasil mengakalinya. Kini tinggal satu kotak lagi. Mungkinkah kotak itu berisi balerina Capuchina? Kali ini, Barbie mengeluarkan secangkir cappuccino. Ia menyesapnya, dan rasanya begitu familiar, mengingatkannya pada kenangan bersama sahabatnya. Ballerina Cappuccina. Saya pilih kotak ini. Itu bagus. Belum selesai. Masih ada satu tantangan lagi. Oh, tidak. Bu, kemana perginya temanku? Bu. Ibu balerina Capuchina benar-benar tahu cara menantang orang, terutama Barbie. Sekarang cari tahu siapa balerina Capuchina. Musik mulai mengalun, dan Barbie harus mencari tahu siapa balerina Capuchina yang sebenarnya di antara 3 sosok misterius yang mengenakan kotak. Lupakan soal kemampuan menari mereka. Mungkinkah sosok bertato menakutkan itu benar-benar balerina Capuchina? Teman Barbie balerina Capuchina tidak akan pernah menyerangnya seperti itu. Kita lewati saja orang di tengah dan lihat orang di sebelahnya. Mungkinkah yang menari aneh itu balerina Capuchina? Ya ampun. Ya, mari kita biarkan musiknya diputar seperti biasa agar ketiga orang misterius itu bisa menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Ini mungkin bisa membantu Barbie menemukan jawabannya. Dan sepertinya dia sudah di jalur yang benar. Lihat saja gerakan tariannya yang anggun. Barbie tiba-tiba menjadi cerah seolah teringat sesuatu. Benar, balerina Capuchina adalah penari yang sangat berbakat. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita ungkap jawabannya. Heca. Saya memilih orang ini. Sekarang, mari kita buka kotaknya dan segera periksa. Aku menemukanmu. Tunggu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Matamu memar. Aduh, bersikaplah lembut. Apakah kamu merasa lebih baik? Terima kasih banyak. Lihatlah mereka tersenyum bahagia. Namun senyum itu mungkin akan segera memudar karena ibu balerina Capuchina. Sayang, kemarilah bersamaku. Mama, kenapa? Tapi saya menang, Bu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin putriku bermain dengan benda-benda kotor sepertimu. Bu. Pergi. Barbie! Bu. Mama. Bu, biarkan aku bermain dengannya. Biarkan aku bermain dengan Barbie, Mama. Kamu, marilah bersamaku. Biarkan aku bermain dengan Barbie. Ibu. Kau tidak mendengarkan aku, kan? Tapi, saya mohon, Bu. Kemarilah. Ballerina Capuchina.
Ibunya sangat keras kepala. Dia tidak menyadari bahwa tindakan ekstremnya dapat menyebabkan bahaya yang tidak terduga. Oh, tidak. Sahabat, kamu baik-baik saja? Barbie, terbakar! Huh? Berdiri sekarang. Kakiku, aku terluka. Saya akan membantu Anda. Pergi. Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Di saat yang paling berbahaya, Barbie, yang baik hati, mengumpulkan keberaniannya untuk menyelamatkan balerina Capuchina dan ibunya. Nyonya, ikuti saya. Tapi aku... Mungkin ibu balerina Capuchina tidak membutuhkan tantangan lain karena ketulusan Barbie sudah jelas. Ayo, Bu, kita hampir sampai. Tidak apa-apa, aku di sini. Tak ada kata-kata indah yang dapat menggambarkan kejujuran Barbie kepada balerina Capuchina dan ibunya. Tindakannya yang indah telah mengungkapkan segalanya. Saat itu, ibu balerina Capuchina mungkin menyadari bahwa gadis yang tidak disukainya Barbie sebenarnya luar biasa. Apakah kalian berdua terluka di bagian manapun? Terima kasih, Barbie. Karenamu, ibuku dan aku baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan saya dan putri saya. Ya, Putriku beruntung memiliki teman sepertimu. tidak masalah, Bu. Bu, jadi bolehkah ibu mengizinkan aku dan Barbie bermain bersama? Oke. Dan begitulah, persahabatan indah antara Barbie dan balerina Capuchina dipahami dan dipupuk oleh ibu mereka.